Oke. Oke, untuk pembahasan latihan soal ujian sekolah yang pertama di sini terkait trigonometri. Untuk soal pertama, perhatikan di sini sebuah bambu yang panjangnya 10 meter disandarkan pada sebuah tembok dan membentuk sudut 45 derajat dengan lantai. Nah, jarak ujung bagian bawah ke dinding berapa? Itu yang jadi pertanyaan ya. Oke, di sini berarti untuk trigonometri ini logikanya kita akan berhubungan dengan sudut-sudut istimewa. Selanjutnya kalian juga akan berhubungan dengan yang namanya sinus, kosinus, dan tangen ya. Ada yang masih ingat? Mencari sinus itu gimana, mencari kosinus gimana, mencari tangen gimana? Saya masih ingat tidak? Oke, perhatikan di sini. Jadi di sini untuk soal yang pertama ini, tadi kan sebuah bambu panjangnya 10 meter disandarkan pada sebuah tembok. Nah, berarti kita ibaratkan ini sebuah tembok. Ya. Nah, kita ibaratkan itu sebuah tembok. Nah, di sini ada bambu, kita senderkan. Lurus ya. Nah, ini bambunya. Ya. Anggap aja lurus. Ini bambunya 10 meter. Kalau kita menyandarkan kan bambu itu nggak mungkin kita menyandarkan berimpit dengan temboknya, ya nggak? Pasti dia membentuk sisi miring atau bidang miring ya. Nah, di sini untuk bambunya 10 meter. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah jarak dari ujung bambu yang ini ke tembok. Nah, tadi dikatakan di sini bahwa sebuah tembok ini membentuk sudut 45 derajat. Ya. Ini berarti siku-siku ya. Di sini juga 45 derajat. Oke, selanjutnya di sini sudah diketahui 10 meter itu untuk panjangnya. Nah, di sini untuk mencari kita ibaratkan di sini sisi A, di sini sisi B. Nah, kalian masih ingat nggak untuk menentukan sin itu dicari dengan apa? Depan per miring, sinus. Kalau untuk mencari kosinus, demi, sami, samping per miring. Kalau untuk mencari tangan, depan per samping. Jadi untuk menentukan sinus itu demi, untuk menentukan kosinus itu sami, untuk menentukan tangan itu desa. Nah, di sini yang ditanyakan adalah jarak ujung bagian bawah. Jarak ujung bagian bawah kan yang ini ya. Berarti kita yang akan kita cari yaitu sisi A. Ya, sisi A ini dia berada di samping apa? Di samping sudut 45 derajat. Ya, kalau samping 45 derajat berarti yang kita cari yaitu menggunakan kosinus. Maka di sini kita coba jawab, karena dia sudutnya 45 derajat, berarti cos 45 derajat, yaitu samping per miring. Cos 45 derajat, yaitu sampingnya berapa? A. Atau yang kita cari. Mi-nya mana? Mi itu miring. Inilah sisi miring. Ya, berarti A per 10. Berarti cos 45 derajat ini kita gunakan perkalian silang. Maka di sini A sama dengan 10 dikali cos 45 derajat. Maka A sama dengan 10 dikali cos 45 derajat berapa? Setengah akar 2. Maka A sama dengan, ini coret, berarti 5 akar 2. Sampai sini ada pertanyaan? Sisi C panjangnya 6 cm. Selanjutnya,
Sudut A 30 derajat. Sudut C sama dengan 90 derajat. Ya. Yang ditanyakan di sini, tentukan luas segitiga sebut. Jadi sebuah segitiga memiliki panjang sisi 6 cm, sudut A-nya 30 derajat, sudut T-nya 90 derajat. Yang ditanyakan di sini yaitu luas segitiga. Nah, di sini kalau kita mencari misalkan sudut A, B, C, berarti di sini sudut A-nya 30, sudut C-nya 90 derajat, berarti di sini kita cari sudut B-nya. Maka sudut B-nya itu didapat dari mana? Sudut B didapat dari 180 dikurangi jumlah sudut dalam suatu segitiga yaitu 180 ya. Nanti dikurangi, ini jumlahkan. 30 ditambah 90. Maka sudut B 180 dikurangi berapa? 120. Berarti sudut B sama dengan 60 derajat. Nah, kemudian baru kita lanjut ke luas segitiga. Untuk mencari luas segitiga yaitu sisi C kuadrat dikali dengan sin A dikali dengan sin B dibagi dengan 2 kali sin C. Ini untuk rumus luas segitiga. Ya. Selanjutnya C kuadrat berarti sisi C berapa? 6 kuadrat dikali dengan sin A. Sin A itu berapa? Sin 30 derajat dikali sin B-nya tadi berapa? Ini B-nya dikali sin 60 derajat dibagi dengan 2 dikali sin C. C-nya itu 90 derajat. Selanjutnya, berarti di sini 6 kuadrat yaitu 36. Sin 30 derajat setengah, sin 60 derajat setengah akar 3 dibagi dengan 2 dikali sin 90 itu 1. Ya. Jadi sama dengan 36 dikali setengah, berarti ini coret ya. 18 dikali setengah akar 3 bagi dengan 2 kali 1, 2. Berarti hasilnya ini coret juga. Hasilnya 9/2 akar 3. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Halo? Ada pertanyaan tidak sampai sini? Tidak, Bu. Panjang suatu segitiga ya PQR, dia memiliki panjang PR-nya 8 cm, selanjutnya sudut PQR itu 45 derajat dan sudut QPR itu 60 derajat. Nah, diketahuinya itu apa? Panjang PR sama dengan 8 cm. Selanjutnya sudut PQR sama dengan 45 derajat. Selanjutnya sudut QPR sama dengan 60 derajat. Nah, yang ditanyakan di sini yaitu berapa panjang sisi QR. Nah, di sini gunakan rumus aturan sinus. Ya, gunakan rumus aturan sinus. Berarti untuk menggunakan rumus aturan sinus, ingat, untuk sisi PR itu akan berdampingan dengan sudut PQR. Jadi logika kamu, lihat, perhatikan, sudut PQR, ya, PQR dia menghadap ke sisi PR. Makanya di sini pada saat kamu menjawab untuk aturan sinusnya, kamu gunakan sudut PR per
PQR, karena sudut PQR ini menghadap ke PR. Ya. Atau logikanya, ini kan PR. Lihat sudut ini, PQR. Kamu buang aja Q-nya. PR kan? Ini logikanya. Nanti si sudut si panjang ini pasti memakainya sudut yang ini. Ya. Selanjutnya, yang ditanyakan di sini adalah QR. QR pasti dia menggunakannya sudut QPR. Lihat, QPR sudut ini menghadap ke sisi QR. Makanya dia untuk perbandingannya menggunakan QR per QPR. Ya. Selanjutnya kita masukkan PR-nya berapa? 8 per sudut PQR, berarti gunakan aturan sinus. Sinus 45 derajat sama dengan QR. Ini QR yang dicari ya. Dibagi dengan QPR. QPR-nya berapa? Sinus 60 derajat. Berarti gunakan perkalian silang. Maka QR sama dengan berapa? Ini. Kalau enggak kita pecah dulu yang ininya sebentar. Maaf. Ini kita pecah dulu, berarti di sini 8 dikali sin 60 derajat. Berapa? Sin 60 derajat. Setengah akar 3. Ya, ini gunakan kali silang. Jadi di sini QR dikali sin 45 derajat. Setengah akar 2 ya. Nanti kita kalau Ibu balik seperti ini, setengah akar 2 QR sama dengan, ini coret ya, 4 akar 3. Maka QR sama dengan 4 akar 3 dikali dengan 2 per akar 2. Berarti di sini QR sama dengan berapa? 4 akar 3 dikali 2 per akar 2. Berarti kita gunakan di sini sama dengan 8 akar 3 per akar 2. Ini untuk QR. Nah, kita sederhanakan atau samakan dengan akar 2, ini akar 2. Maka QR sama dengan 8 akar 6 per 2. Berarti QR sama dengan 4 akar 6. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan tidak? Halo? Jawa jelas? Sidan? Jelas, Bu. Jelas. Ya, nanti dibuka lagi untuk trigonometrinya. Untuk bentuk akar ini, nah, ini dibuka lagi pada materi bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Ya, gimana caranya kamu menyetarakan bentuk akar? Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sebelum Ibu tutup? Jelas?